Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang materi kaidah pencacahan, aturan, permutasi, dan kombinasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar aturan pengisian tempat, dan hari ini permutasi serta kombinasi ya. Namun sebelumnya, untuk video ini kalian like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lanjut aturan permutasi serta kombinasi ya. Dua materi ini sebenarnya mirip, yaitu untuk aturan permutasi dan juga kombinasi ya. Ini adalah alat yang sama yang dipakai dalam kaidah pencacahan untuk menentukan banyaknya cara atau susunan dalam masalah kaidah pencacahan. Kita lihat permutasi. Untuk permutasi memperhatikan urutan ya. Permutasi dan kombinasi ini mirip namun ada perbedaan ya. Karena itu kita lihat untuk permutasi ini dia memperhatikan urutan ya dalam masalah. Permutasi suatu susunan unsur-unsur dari sekumpulan unsur dengan memperhatikan urutan ya. Misalkan ada n unsur ya, sekumpulan n unsur diambil r unsur ya. Artinya bahwa nilai r itu pastinya lebih kecil dari nilai n ya. Arti daripada memperhatikan urutan itu seperti apa? Kita lihat contoh kasusnya. Misalkan ada 10 siswa ya. Dari 10 siswa ini saya akan memilih ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Untuk ketua, sekretaris, dan bendahara kita ambil contoh 3 siswa ABC untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan juga bendahara ya. Walaupun masih ada siswa yang lain ya, siswa D, E, F, tapi kita lihat duluan 3 ini. Ya, untuk misalkan saya memilih A sebagai ketua, B sekretaris, dan C sebagai bendahara. Ya. Kejadian ini pasti berbeda ketika B-nya yang ketua, A-nya sekretaris, C-nya bendahara ya. Kejadian 1 dan 2 ini pasti berbeda. Berbeda pula ketika saya mengambil C-nya ketua, S-nya A-nya sekretaris, dan juga B ini adalah bendahara. Pasti berbeda ketika A ketua atau ketika B ketua atau ketika C ketua, itu kejadian yang berbeda. Ya, dan juga seterusnya kejadian-kejadian yang lain. Atau contoh lain, misalkan kita menyusun bilangan, misalkan 12, 21. Ini bilangan yang terdiri dari angka yang sama, penyusunnya sama, angka 1 dan 2. Tetapi ini adalah bilangan yang berbeda. 12 tidak sama dengan 21 ya. Karena itu ini disebut masalah atau kasus dari permutasi karena memperhatikan urutan. Ya. Urutannya diperhatikan di sini ya. Bukan susunannya ya. Bukan orang-orangnya. Ini tetapi urutan daripada masalah yang ada. Karena itu kita bisa katakan bahwa untuk permutasi jika AB tidak sama dengan BA. AB tidak sama dengan BA ya, memperhatikan urutan. Untuk notasi pun kalian bisa lihat, bisa pakai yang ruas kiri, bisa pakai ruas kanan ya untuk penulisan permutasi. Formula dari permutasi sendiri, permutasi ada sekumpulan n unsur diambil r unsur ya, maka rumusnya n faktorial per n kurang r faktorial ya. Faktorial ini seperti apa? Tentunya ibu harapkan anak-anak masih mengingatnya. Faktorial itu perkalian mundur ke belakang ya, perkalian mundur sampai 1. Misalkan 7 faktorial ya. Berarti 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1 ya, dan kita hitung hasilnya, 7 faktorial berarti 540. Kita lihat perbandingannya dengan kombinasi. Kalau untuk kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ya, tidak memperhatikan urutan. Kita lihat contoh kasusnya. Misalkan ada 2 orang berjabatan tangan ya, A dan B misalkan. Jabatan tangan dari A ke B itu pasti sama dengan dari B ke A ya. Ini jabatan tangan yang terjadi dalam satu kejadian ya, dan itu pasti sama. A ke B dengan B ke A. Ya. Jabatan tangan kejadian yang sama untuk kasus yang ini ya. Kemudian misalkan juga misalkan kita mau
ambil 2 titik, kita membentuk satu garis ya, titik A, titik B. Kita tarik garis dari titik A ke titik B. Dan juga kalau titik B ke titik A, ini garis yang sama. Kita tidak bisa bedakan garis AB, garis BA. Ini garis yang sama. A ke B, B ke A. Tetap garis yang sama yang terbentuk ya. Jadi dalam satu kejadian, ini kita bentuk garis yang sama ya. Ini yang dimaksudkan bahwa tidak memperhatikan urutannya ya. Karena itu kombinasi kita bisa katakan bahwa ketika ada AB maka sama dengan BA ya. AB sama dengan BA. Itu konsepnya. Untuk notasinya sama dengan permutasi, kita bisa tulis cara yang sama kalau dikombinasi pakai C ya. Sehingga N unsur diambil R unsur ya. Rumusnya N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial ya. Dalam permutasi juga sama, N faktorial per N kurang R faktorial. Namun pada kombinasi untuk penyebutnya dikali lagi R faktorial ya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Dan juga sebagai perbandingan bila mana kita menggunakan permutasi dan bila mana masalah itu kita menggunakan kombinasi. Ada 2 contoh Ibu sediakan di sini. Misalkan contoh yang pertama, dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS ya. Misalkan ketua, sekretaris, bendahara ya, kita susun di sini. Ketika A ketua, B-nya sekretaris, dan C-nya bendahara, kejadiannya berbeda dengan ketika B-nya kita pilih sebagai ketua, A sekretaris, dan juga C-nya bendahara. Karena itu aturan yang kita gunakan adalah aturan permutasi ya. Permutasi N unsur diambil R unsur. Rumusnya kita tulis karena di situ 10 calon pengurus sehingga permutasi 10 unsur diambil 3 unsur ya. Permutasi 10 faktorial per 7 faktorial ya. 7 faktorial ini dari 10 kurang 3 ya, sesuai rumus N kurang R. Sama dengan kita buat 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial ya. Sampai 7 sini kita stop. Karena di penyebut ada 7 faktorial. Jadi mudah kita bisa coret yang sama. Ini kan masih ada kali 6, kali 5 dan seterusnya ya. Tetapi karena di bawah juga ada yang sama 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. Karena itu bisa kita tulis saja 7 faktorial, kita stop, kita coret. Kemudian kita kalikan 10 kali 9 kali 8, 720 ya, jawabannya yang A. Kita bandingkan dengan masalah yang kedua. Dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik ya. Banyak cara pemilihan tersebut adalah ini sama-sama 10 ya, sama-sama 10. Ini pilih 3, yang ini juga pilih 3. Namun di sini 3 terbaik ya, 3 terbaik. Sedangkan kalau ini ada jabatannya ketua, sekretaris, bendahara, makanya tadi perhatikan urutan. Kalau ini tidak diperhatikan urutan. Karena ketika kita memilih 3 terbaik ya, ABC terbaik, BAC terbaik, CAB juga terbaik ya. Semua ini dia terbaik, tidak ada terbaik 1, 2, 3. Pokoknya dia 3 terbaik, 3 yang terbaik ya. Sehingga ini tidak memperhatikan urutan, kita gunakan aturan kombinasi. Oke, kombinasi N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial ya. Ini rumusnya. Kita hitung N-nya 10, R-nya 3 ya. Sama dengan 10 faktorial per N kurang R, 10 kurang 3, 7 faktorial kali lagi R faktorial, berarti kali 3 faktorial ya. Kita hitung 10 faktorial sama ya, kita kali sampai 7 faktorial, stop. Kemudian di penyebut 7 faktorial kali ini ada 3 faktorial. Nah 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 ya. 7 faktorial coret. 9 bagi 3, 3. Ini hitung cepat ya. 8 bagi 2, 4 ya. Sehingga semua yang habis terbagi selesai. Kita tinggal kali 10 kali 3 kali 4. Hasilnya adalah
120. Oke, kita lanjut soal berikut. Diketahui 7 titik dan tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Banyak segitiga yang dapat dibentuk dari titik-titik tersebut adalah, nah kita buat dulu nanti dia punya bentuk. Kita tentukan apakah ini pakai aturan permutasi atau aturan kombinasi ya. Silakan kalian juga bisa berpendapat aturan permutasi atau kombinasi. Ya, kita lihat 7 titik kita buat sembarang 7 titik ya. Di sini dibentuk 3 titik ya. 3 titik membentuk segitiga. Bentuk segitiga itu pastinya harus terdiri dari 3 titik ya. Tapi syarat di sini adalah tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris ya. Tidak ada 3 titik yang lebih atau segaris ya. Jadi segaris itu kita tidak bisa bentuk 3 titik dari 3 titik ya. Cukup 2 titik saja itu bentuk segaris. Kalau 3 titik berarti segaris lurus ya. Sedangkan syaratnya tidak bisa ya. Karena itu kalau misalkan ada 2 titik kita bentuk 1 garis ya. Kalau bikin 3 titik 1 garis di sini dikatakan tidak ya. Tidak ada 3 titik atau lebih yang segaris. Untuk itu dari 2 titik terbentuk 1 garis ya. Nah, untuk membentuk segitiga ini kan seperti ini. Jadi ketika kita tarik dari titik 1 ke titik 2 atau titik 2 ke titik 3 tetap garis segaris. Kemudian atau misalkan titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 1 juga tetap garis yang sama ya. Titik 2 ke titik 3, titik 3 ke titik 2 juga garis yang sama ya. Jadi untuk membentuk segitiga ini berapa banyak segitiga yang terbentuk, maka kita gunakan aturan kombinasi ya. Kombinasi dari 7 titik yang ada dibentuk segitiga. Nah, untuk segitiga kan harus terdiri dari 3 titik ya, sehingga kombinasi 7 diambil 3. Sama dengan disesuaikan dengan rumus ya. N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial ya. 7 faktorial per 7 kurang 3 4 faktorial kali lagi dengan 3 faktorial ya. 7 faktorialnya 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial kita stop. Di penyebut ada 4 faktorial kali 3 faktorial ya. 4 dan 4 ini bisa dicoret ya 4 faktorialnya. Kemudian untuk 6 dan 3 ini 3 faktorial kenapa dicoret? Karena 3 faktorial itu nilainya 6 ya. Jadi bisa dicoret. Terakhir tinggal 7 dan 5 ya. 7 kali 5 35 bentuk segitiga yang terbentuk dari 7 titik. Oke anak-anak, Ibu harap ini contoh-contoh sudah bisa dipahami ya. Apalagi untuk hitung kombinasi ini sangat mudah sekali. Hanya bagaimana kita memahami soal itu, kapan kita gunakan kombinasi ya. Kita lihat contoh soal yang berikut. Dari 4 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto akan dipilih 4 orang pengurus paduan suara. Berapa banyak pilihan berbeda yang diperoleh jika dipilih 2 orang penyanyi sopran dan 2 orang penyanyi alto ya. Oke, kita lihat ini kita akan gunakan aturan permutasi atau kombinasi. Jadi dari 4 penyanyi sopran dipilih 2, dari 5 penyanyi alto dipilih 2 ya. Tidak ada syarat 2 ini harus satunya duduk tempat apa, 2-nya duduk tempat apa, tidak ada ya. Dari 4 pilih 2, dari 5 pilih 2 ya. Karena itu aturan yang kita gunakan adalah aturan kombinasi ya. Kita buat kombinasi 42 kali kombinasi 52 ya. Jadi 4 sopran dipilih 2 kali 5 penyanyi alto dipilih 2 ya. Kenapa pakai kali? Karena di sini ada dan ya. 5 penyanyi sopran dan 5 penyanyi alto ya. Kalau di matematika kalau ada soal yang bentuk begini, kalau digunakan dan berarti operasi perkalian. Kalau atau berarti operasi penjumlahan ya. Oke, kita lihat, kita buat dulu kombinasi 42-nya 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Kali lagi kita buat 5 kombinasi 52
5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial ya. Kita hitung masing-masing 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 2 faktorial ya. 2 ini dari 4 kurang 2. Oke. Begitu juga dengan ini ya, kombinasi 52 ya. Dicoret nilai yang sama atau hitungan yang sama ya. 2 faktorial, 2 faktorial, ini 3 faktorial, 3 faktorial. Tinggal di sini ada 4, ini kita coret karena di penyebut 2 kali 2, 4 ya. Jadi 4 di atas kita bisa coret. Tinggal apa? 3, 5, dan 4 ya. Dikalikan, maka hasilnya adalah 60 ya. Jadi ada 60 cara kita memilih 2 orang penyanyi sopran dan 2 orang penyanyi alto dari penyanyi yang tersedia. Oke, baik anak-anak. Ada latihan soal sebanyak 2 nomor di sini. Bisa lihat soalnya, bisa ditulis dan dijawab, bisa dijawab di kolom komentar yang ada. Mungkin bisa ditulis ya contoh soalnya, latihan soalnya. Oke, cukup sekian anak-anak. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Ibu harapkan di tengah pandemi juga kita harus tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar agar tetap memperoleh prestasi yang baik ya. Namun jangan lupa like, subscribe, dan juga